Oleh karena itu supaya melahirkan hukum antar hubungan manusia ini yang bebas daripada subjektivitas manusia, Tuhan mewahyukan. Itulah yang kira-kira 3% ayat Quran itu. Mengatur pada hakikatnya hubungan antar manusia. Kalau itu saja dipatuhi manusia, dan itu buktinya dalam sejarah. Kalau itu kita langgar, itu generasi yang akan datang yang merasakan akibatnya. Orang Barat yang sudah mempelajari sejarah dari arkeologi dan sebagainya, kemandirian saya seolah-olah tergugah ini sekarang. Saya agak khawatir apakah saya cukup memberikan kemandirian atau tidak gitu. Kunci daripada seseorang supaya bisa mandiri itu, dan mengapa mandiri ini penting? Menurut Bang Imad itu mengapa penting dan bagaimana membuat orang itu mandiri? Kalau kita kembalikan kepada esensi ajaran Islam. Esensi ajaran Islam itu kan dirumuskan dalam 4 kata saja. Satu kalimat yang terdiri pada 4 kata. Ya. La ilaha illa Allah. 4 kata. Ya. Jangan ada atau tiada ilah kecuali Allah. Ya. Saya pikir perkataan pertama dan kedua itu yang paling gampang. Coba dijabarkan lah. Tiada dan kecuali. Allah itu saya pikir, Allah itu kepercayaan akan adanya Allah pencipta langit dan bumi itu sudah built in, sudah ada dengan sendirinya di hati manusia. Yang penting ya pengertian ilah ini. Yang banyak orang susah memahamkan. Ilah sebetulnya dalam bahasa Arab, bahasa Quran, dalam bahasa Indonesia Tuhan, Saudara Khalid Majid pernah mengatakan Tuhan dengan huruf kecil, sebetulnya sesuatu yang mendominasi manusia. Saya pakai istilah dominasi karena dominasi dalam bahasa Inggris atau bahasa asing itu asal dari bahasa Greek yang juga domine itu artinya Tuhan. Yang mendominasi manusia, yang menguasai manusia. Dan dalam Al-Quran saya pernah menghitung, kalau saya tak salah ada 145 kali perkataan ilah itu dipakai, dan artinya macam-macam. Dari mulai benda abstrak sampai benda konkret. Contohnya, afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu. Betapa banyak orang yang memperilahkan hawa nafsunya. Hawa nafsu kan benda abstrak. Itulah orang yang didominasi oleh whim and wishes-nya, oleh keinginan-keinginan pribadinya. Tanpa disaring, apa yang tercetus di hatinya dilaksanakan. Itu orang yang berilah kepada hawa nafsunya. Itu yang pertama. Hawa nafsu bisa menjadi ilah. Kalau kita mengikuti saja tanpa saringan, tanpa mempergunakan akal, membedakan apakah keinginan ini baik apa tidak, menguntungkan atau merugikan. Ada lagi contoh lain, umpamanya perkataan ilah dipakai untuk sesuatu yang abstrak, manusia. Dalam kalimat Tuhan di Quran, ketika Fir'aun menjawab Nabi Musa yang mengundang dia masuk Islam. Dia mengatakan, ya ayyuhal mala'u, ma'alimtu lakum min ilahin ghairi. Wahai para menteriku, kata Fir'aun, aku tidak tahu bahwa kalian masih punya ilah selain diriku. Jadi Fir'aun itu diilahkan orang Mesir, terutama pembesar-pembesar menteri-menterinya. Mengapa? Karena semua keinginan Fir'aun menjadi hukum. Karena dia kan absolute monarch, raja yang berkuasa absolut. Ini juga disalahkan dalam Islam, mengabsolutkan seseorang. Dalam hal ini Fir'aun, manusia yang konkret. Itu tidak boleh. Kita tidak boleh membiarkan diri kita didominasi oleh yang abstrak tadi, maupun didominasi oleh yang konkret. Apakah manusia, apakah sekarang ini harta, apakah pangkat, atau apa saja, itu semuanya bisa menjadi ilah. Dengan membebaskan diri kita dari semua dominasi, kecuali hanya dominasi Allah, maka kita menjadi orang yang paling bebas. Oleh karena itu saya mengatakan, La ilaha illallah adalah the ultimate declaration of independence. Itulah deklarasi kemerdekaan yang paling tinggi. Karena dengan demikian membuat kita menjadi manusia yang didominasi hanya oleh satu-satunya zat, Tuhan yang Maha Esa. Itu sila kita yang pertama dari bangsa Indonesia. Kita berbahagianya di situ. Karena kita sebagai bangsa, kita ingin didominasi hanya oleh Tuhan yang Maha Esa. Itulah Allah menurut istilah Islam. Jadi deklarasi kemerdekaan yang paling jitu itu adalah La ilaha illallah. La ilaha illallah. Nah, nanti kalau sudah la ilaha illallah, lalu dia mandiri begitu? Mandiri. Dia hanya dibatasi, apapun tabiatnya, dibatasi oleh hukum-hukum Tuhan saja, yang sangat sedikit. Profesor Dr. Rusyidi sebagai pakar
profesor hukum Islam di Universitas Indonesia mengatakan kepada saya, hukum Tuhan yang ada dalam Quran tuh dari 6.632 ayat, hanya 200 ayat. Jadi kurang dari 3% Quran itu tentang hukum-hukum yang membatasi gerak manusia. Sedikit sekali. Jadi tugas sekarang ya, saya melihat kepada diri saya sendiri, tugas kita untuk kalau mau merdeka, mengerti hukum Tuhan. Bagus. Kalau mengerti hukum Tuhan, jadi kita orang yang paling merdeka. Tidak kita terikat kepada tradisi-tradisi yang sudah lapuk, nilai-nilai yang sudah usang, ya, walaupun namanya nilai leluhur segala macam itu. Perlu itu. Tapi perlu ada satu entah lembaga atau ulama atau kelompok yang mau membicarakan hal-hal yang tadi katakan Bang Imad lapuk ya. Di mana letak kelapukannya? Inilah tugas majelis ulama kan. Iya, tugas kita juga kan. Ya, tugas kita juga. Majelis ulama itu kan untuk memberikan nasihat kepada pemerintah supaya undang-undang yang seperti ini atau tradisi yang seperti ini jangan dipakai lagi karena itu merusak. Bang Imad, ini tadi saya mengatakan pada awalnya untuk menghadapi iptek gitu ya. Apakah ada, kecuali kemandirian kita sudah tahu sekarang harus mandiri, harus mempunyai kemerdekaan, ya, dan harus patuh kepada hukum Allah. Gitu. Apakah ada bahayanya iptek ini nantinya? Saya termasuk orang yang sangat optimis. Iptek itu sebetulnya mengembangkan iptek ini dahulu siapa sih? Kan orang Islam. Ya. Ilmu fisika, ilmu kimia memang sejak zaman Yunani sudah ada. Ya, tapi tidak pernah apply. Tidak pernah applicable. Tidak terapan. Ya? Tidak terapan. Yang dikatakan iptek, yang maksudnya science and technology itu pertama kali penerapannya tuh kalau dikatakan dalam istilah experimental science itu pertama kali diperkenalkan oleh umat Islam. Oleh Al-Kindi, Al-Farabi, Ibnu Sina dan sebagainya. Itu yang pertama sekali memperkenalkan kepada seluruh dunia. Ilmu sains terapan. Sains itu dalam bahasa Quran sendiri ada itu. Asmaul Husna. Itu yang pertama kali diajarkan kepada Adam itu Asmaul Husna. Yang selalu diterjemahkan orang, asma itu memang bahasa Arab artinya sehari-hari ialah nama. Tapi sebetulnya asma juga dalam bahasa Quran artinya sifat, atribut. Jadi Asmaul Husna ialah sifat-sifat seluruh alam ini. Nah, yang itu yang kita belajar dalam fisika kan, sifat air bagaimana, sifat benda padat bagaimana, kapan dia tenggelam, kapan dia mendidih dan sebagainya itu. Kimia kalau campurkan zat ini, itulah Asmaul Husna. Itu yang dikenalkan pertama kali kepada Adam. Jadi sekarang guru kimia itu atau guru fisika atau guru matematika atau guru ilmu sosial itu tinggal mungkin dia secara ilmiah sudah kuat, tetapi mencari kaitannya dengan Al-Quran itu yang perlu dikembangkan itu. Nah, itu yang saya usulkan supaya guru-guru, saya mulai dulu dengan pendidikan Al-Azhar, pokoknya guru-guru SMA-nya tuh yang kimia dan fisika dan matematik tadi di-upgrade khusus dan saya bersedia itu. Nah, lalu apa untuk menunjukkan hubungan-hubungan hukum-hukum yang ada yang diajarkannya kepada anak-anak itu dengan Al-Quran. Dan banyak sekali itu. Saya sendiri terus terang belum pernah menghitung, tapi pakar-pakar macam saya sebut lagi Profesor Dr. Rashidi mengatakan 15% itu ayat Quran itu isinya hukum-hukum yang dikatakan orang, kalau orang IAIN mengatakan hukum-hukum kauniyah, ayat-ayat kauniyah. Apa itu? Ayat-ayat yang berbicara tentang alam. Sebagaimana Ibnu Rushdi, seorang filosof terkenal dahulu dari Andalusia, mengatakan sebetulnya kitabullah yang pertama sebelum Quran, sebelum Injil, sebelum Taurat, sebelum Zabur, kitabullah yang pertama itu alam ini. Dibentangkan Tuhan di hadapan manusia yang mampu membaca. Nah, sekarang kalau umpamanya saya dengar iptek, seolah-olah ada bidang lain yang ditinggalkan, sosial dan budaya. Apakah memang demikian Islam? Tidak. Sosial dengan budaya ini kan mengatur hubungan antar manusia. Yang mengatur hubungan antar manusia ini, kalau manusia sendiri yang menciptakannya, maka manusia
terlibat atau terikat dengan subjektivitasnya. Oleh karena itu supaya melahirkan hukum antar hubungan manusia ini yang bebas daripada subjektivitas manusia, Tuhan mewahyukan. Itulah yang kira-kira 3% ayat Quran itu mengatur pada hakikatnya hubungan antar manusia. Kalau itu saja dipatuhi manusia, dan itu buktinya dalam sejarah. Kalau itu kita langgar, itu generasi yang akan datang yang merasakan akibatnya. Orang Barat yang sudah mempelajari sejarah dari arkeologi dan sebagainya, mereka itu sudah melihat mengapa Fir'aun itu jatuh, mengapa bangsa Inkes itu hapus, karena melupakan sifat-sifat hubungan antar manusia. Apa umpamanya? Dua umpamanya yang menjadi dasar yang paling penting dalam mengatur hubungan antar manusia, yang kemudian oleh Thomas Jefferson dahulu pernah dijadikan slogan bangsa Amerika. Itu di Quran sudah ada. Thomas Jefferson kan 1776, itu abad ke-18. Di Quran sudah ada. Itu yang saya namakan tauhid makro. Apa itu? Ya. Nah, itu dalam surat Quraisy, Tuhan menerangkan mengapa bangsa Quraisy itu dilahirkan, diciptakan dari bangsa dari bibit unggul yang bernama Ismail yang dilahirkan Ibrahim, ya. Nah, ini musim haji ini bagus sekali dikenang itu. Ibrahim melahirkan Ismail itu di tempat yang sama sekali tidak memberikan hidup, yaitu Al-Bakkah. Al-Bakkah itu terkenal dengan istilah, artinya sebetulnya lembah tangisan. Karena Bakkah itu berasal dari perkataan bakia. Itu lembah Faran itu tidak melahirkan apapun, tidak ada air setetes pun waktu waktu Ibrahim sampai ke sana. Nah, Ismail dilahirkan di sana dan kemudian melahirkan bangsa Quraisy. Ismail bisa survive hanya pada saat kritis ketika ibunya sudah habis daya upayanya untuk mencari air tidak ada, maka Jibril menggerakkan tumitnya Ismail, di bawah tumitnya memancar air Zam-Zam. Yang sekarang itu basic need daripada hidup, air, itu yang menyebabkan Makkah menjadi stasiun yang menghubungkan antara Yaman dan Syam dahulu, utara ke selatan. Sehingga bangsa Quraisy yang tumbuh kemudian sesudah Ismail, keturunan Ismail adalah bangsa yang untuk survival mereka itu terpaksa mengembara ke utara di musim panas, mengembara ke selatan di musim dingin untuk mencari makanan. Karena semua bahan makanan di Mekah itu import. Maka dikatakan di Quran, li'ila fi Quraisyin ila fihim hatta syita'i was-saif. Sudah menjadi tabiat bangsa Quraisy. Mereka terbiasa mengembara di musim dingin maupun di musim panas. Untuk apa? Nah, mereka dipersiapkan untuk melahirkan nabi yang terakhir. Nabi terakhir yaitu Muhammad. Yang membawa misi, apa misi Muhammad? Nah, misi Muhammad, فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ. Bahwa manusia hendaklah mengabdi hanya kepada Tuhan yang punya Ka'bah itu. Jadi itu adalah redaksi lain daripada perkataan La ilaha illallah. Mengabdi hanya kepada Tuhan yang punya Ka'bah itu kan La ilaha illallah itu. Dalam arti kata makro. Kalau La ilaha illallah diucapkan secara mikro, individual, tapi فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ ini yang kita laksanakan dalam bentuk haji bersama-sama menuju Ka'bah itu. Mengapa? Karena dia alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Karena dia yang bisa membebaskan kamu dari lapar dan membebaskan kamu dari takut. Rasa takut. Itu kan Thomas Jefferson, freedom from want and freedom from fear. Betul. Kebebasan berekonomi dan kebebasan berpolitik sebetulnya. Karena manusia itu tidak bebas berekonomi. Mengapa? Karena masalah politik dan itu. Ya, baik. Bang Imad, ini kita sudah merambah kemana-mana. Dan saya pikir saya bisa melihat esensi daripada perbincangan kita. Kita itu mandiri, merdeka, tetapi tetap harus menghamba kepada Allah. Betul.